Oke, kembali lagi bersama I Keep On Track channel. Kali ini saya akan bahas 5 prodi termudah dan 5 prodi tersulit untuk masuk ke IPB atau Institut Pertanian Bogor. Video ini adalah bagian yang ke-10 dari serial kupas tuntas data LTMPT. Oke, sebelum masuk ke pembahasan kita, dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, jadi perjalanan panjang kita ya dari mulai proses scraping data LTMPT, kemudian kita olah data tersebut dengan menggunakan Excel, lalu kita membuat satu user interface ya menggunakan VBA dan user form ya. Telah kita lalui ya. Bagi adik-adik sekalian yang ingin belajar scraping bisa lihat video saya sebelumnya, atau tertarik cara mengolah data dengan menggunakan Excel, makro dan user form, Anda bisa lihat video saya sebelumnya ya. Jadi saya buat video ini untuk membantu adik-adik sekalian yang mau masuk ke perguruan tinggi negeri, khususnya karena bahasan kita IPB ya, khususnya untuk masuk ke IPB ya. Jadi di 2 video sebelumnya saya sudah bahas 10 prodi tersulit untuk masuk ke UI, kemudian 10 prodi termudah untuk masuk UGM. Selanjutnya kita akan persingkat menjadi 5 prodi tersulit dan 5 prodi termudah ya, karena mengingat waktunya terlalu panjang sehingga menurut saya cukup membosankan untuk didengarkan ya. Jadi kita persingkat menjadi 5 prodi tersulit dan 5 prodi termudah untuk universitas yang akan kita bahas selanjutnya ya. Jadi mulai dari IPB, kemudian ITS, Unbrau dan seterusnya, kita hanya bahas untuk 5 aja supaya waktunya cepat dan tidak membosankan. Oke, tanpa basa-basi kita masuk aja ke topik kita ya. Kita klik aja prodi termudah ya. Ya, oke, akan muncul data data peminat dan data daya tampung ya di IPB, khususnya di prodi kedokteran hewan. Oke, jadi yang Anda belum lihat video saya sebelumnya, saya akan jelaskan secara singkat. Pemeringkatan ranking ini didasarkan pada tingkat kompetisi ya, di mana tingkat kompetisi ini kita peroleh dari daya tampung dibagi dengan jumlah peminat ya. Sehingga kalau 142 kita bagi dengan 1822 dikali 100% nilainya adalah 7,78. Selanjutnya untuk prodi termudah, semakin mendekati 1 maka nilainya semakin besar ya. Jadi kalau ini 7 nanti mungkin akan 8, 9 dan 10, kurang lebih begitulah ya. Jadi bahasa sederhananya atau ilustrasi sederhananya, kalau misalnya 7% ini artinya kalau ada 100 orang yang mendaftar, hanya 7 terbaik yang diterima ya. Selanjutnya kalau kita ambil contoh ekstrim, kalau 20%, artinya kalau ada 100 orang mendaftar, 20 orang diterima ya. Kurang lebih begitu cara bacanya ya. Sehingga kalau 7 kita bandingkan 20, karena 20 banyak yang diterima, sehingga 20 itu menjadi lebih mudah dibanding dengan 7% ya. Kurang lebih begitu cara bacanya ya. Oke, selanjutnya data ini kita rata-ratakan selama 5 tahun ya. Jadi pertanyaannya kenapa dirata-ratakan? Karena datanya fluktuatif ya. Kita lihat ini dari 153, 140 turun, 120 turun, kemudian naik 172, kemudian turun lagi ya. Jadi untuk mendapatkan data yang akurat ini kita rata-ratakan selama 5 tahun ke belakang. Begitu juga peminat ya, kita rata-ratakan menjadi datanya ini ya. Jadi data ini sama dengan data ini ya, tapi karena yang kita highlight di sini, jadi ini kita pindahkan ke sana ya. Oke. Jadi data ini adalah penjumlahan dari data SBMPTN ditambah SNMPTN ya. Kalau kita lihat detailnya ini ya, tahun 2016 seperti apa gambarannya dan seterusnya sampai tahun 2020 ya. Ini adalah data SBMPT didapat SBMPT dan SNMPTN ya, didapat dari penjumlahan ya, data SBMPTN ditambah SNMPTN ya. Jadi ini besarannya, kemudian ini menurun menjadi yang lebih kecil lagi, ini juga menurun yang lebih kecil lagi. Oke, kita mulai aja untuk peringkat 5.
termudah untuk masuk ke IPB adalah kedokteran hewan, di mana tingkat kompetisinya adalah 7,78, kemudian rata-rata daya tampungnya 142, kemudian rata-rata peminatnya adalah 1822 ya, 1822. Selanjutnya kalau kita lihat breakdown per tahunnya ya, tahun 2016 peminatnya adalah 2260, kemudian daya tampungnya 153, sehingga tingkat kompetisinya adalah 6,77 ya. Dan selanjutnya cara membacanya sama ya. Dari data ini kita bisa simpulkan tahun termudah untuk masuk ke kedokteran hewan adalah tahun 2019, kemudian tahun tersulitnya adalah tahun 2018. Kenapa demikian? Karena ini presentasinya paling kecil ya, presentasinya ya. Di antara 5 tahun ke belakang, presentasi yang paling kecil adalah yang paling sulit ya. Sehingga tahun 2018 adalah tahun tersulit untuk masuk ke kedokteran hewan. Kemudian tahun 2019 adalah tahun termudah untuk masuk ke kedokteran hewan ya. Begitu juga cara membacanya untuk prodi berikutnya ya, yang kita akan bahas tersulit dan termudah nanti ya. Oke, selanjutnya kalau kita pretelin lagi ya, kita breakdown lebih dalam lagi. Kalau tadi ini jumlah SBMPTN dan SNMPTN, maka untuk nilai SBMPTN sendiri, nilai dari SBMPTN sendiri tahun 2016 adalah 1093, daya tampungnya adalah 53, sehingga tingkat kompetisinya adalah 485 ya, dan seterusnya ya. Cara bacanya sama ya. Ya, dari data ini kita akan simpulkan tahun termudahnya tahun 2019, yaitu 15%, paling tinggi di antara 5 tahun yang ada di sini. Kemudian tahun tersulitnya adalah tahun 2016 ya, dengan tingkat kompetisinya 4,48. Oke, selanjutnya kalau kita lihat untuk jenis SNMPTN ya, jalurnya SNMPTN sendiri tahun 2016 ada peminatnya sejumlah 1167, sementara daya tampungnya adalah 100, sehingga tingkat kompetisinya adalah 8,57 ya. Dan selanjutnya cara membacanya sama. Dari data ini kita simpulkan tahun 2018 adalah tahun tersulit, kemudian tahun 2020 adalah tahun termudah. Selanjutnya kalau kita bandingkan SNMPTN ya, SBMPTN dengan SNMPTN, kalau kita rata-ratakan selama 5 tahun, ternyata tingkat kompetisi untuk SBMPTN adalah 6,45, sementara untuk SNMPTN 9,22 ya. Dari data ini juga kita simpulkan bahwa kalau Anda masuk ke jalur SNMPTN jauh lebih mudah dibanding kau masuk di jalur SBMPTN ya. Taunya dari mana? Dari presentasinya ini ya. Ini lebih besar daripada ini, sehingga ini lebih mudah ya. SNMPTN lebih mudah. Oke, dengan cara membaca yang sama kita akan masuk ke prodi berikutnya ya. Oke, untuk ranking keempat termudah adalah manajemen sumber daya perairan, di mana tingkat kompetisinya adalah 7,81, daya tampung selama rata-rata 5 tahun ke belakang adalah 75, kemudian rata-rata peminatnya 5 tahun ke belakang adalah 958 ya. Sehingga selanjutnya untuk detailnya ya, jalur SBMPTN plus SNMPTN, detailnya tahun 2016 peminatnya 1308, kemudian daya tampungnya 82, sehingga tingkat kompetisinya adalah 6,27, dan seterusnya. Cara bacanya sama. Dari data ini kita bisa peroleh bahwa tahun termudahnya adalah tahun 2020, sementara tahun tersulitnya adalah tahun 2018. Oke, selanjutnya kalau kita lihat lebih dalam lagi khusus untuk jalur SBMPTN ya, tahun 2016 tingkat kompetisinya 5,03 dan seterusnya. Cara bacanya sama, dimana ya dari sini kita bisa simpulkan tahun termudahnya adalah tahun 2020,
di mana tingkat kompetisinya adalah 14,59. Kemudian tahun tersulitnya adalah tahun 2018, di mana tingkat kompetisinya adalah 4,33. Selanjutnya untuk jalur SNMPTN ya, datanya bisa Anda baca di sini. Saya langsung simpulkan aja, tingkat kompetisi yang paling mudah adalah di tahun 2019. Kemudian tahun paling sulit adalah tahun 2018. Ya, kemudian kalau kita lihat rata-ratanya SBMPTN ada 6,85, kemudian kalau SNMPTN rata-ratanya adalah 8,67 ya. Dari data ini kita bisa lihat bahwa ternyata jalur SNMPTN lebih mudah daripada jalur SBMPTN. Oke, selanjutnya untuk ranking ketiga termudah adalah nutrisi dan teknologi pangan. Ya, kalau kita lihat daya tampungnya rata-rata 5 tahun ke belakang adalah 97, kemudian rata-rata peminatnya adalah 1234, sehingga tingkat kompetisinya adalah 7,89 ya. Kalau kita lihat breakdownnya tahun per tahunnya seperti ini ya, bisa dilihat ya. Disimpulkan bahwa tahun termudahnya tahun 2020, tahun tersulitnya adalah tahun 2017. Selanjutnya kalau kita breakdown lagi khusus untuk SBMPTN ya, datanya seperti ini ya. Kita bisa simpulkan tahun termudahnya adalah tahun 2020, tahun tersulitnya adalah tahun 2017. Selanjutnya untuk jalur SNMPTN ya, datanya seperti ini bisa dibaca. Saya simpulkan bahwa tahun 2019 adalah tahun termudah, kemudian tahun tersulitnya adalah tahun 2016. Ya, selanjutnya untuk SBMPTN rata-ratanya adalah 6,97. Kemudian untuk jalur SNMPTN rata-ratanya adalah 8,74. Sehingga kalau kita bandingkan nih jalur SBMPTN dan SNMPTN, dapat disimpulkan bahwa jalur SNMPTN lebih mudah daripada jalur SBMPTN ya. Oke, selanjutnya untuk ranking kedua termudah adalah teknologi dan manajemen perikanan tangkap, di mana rata-rata daya tampungnya adalah 73, kemudian rata-rata peminatnya adalah 784 ya, sehingga tingkat kompetisinya adalah 9,29. Kalau kita lihat detailnya tahun per tahunnya seperti ini, kita simpulkan tahun termudahnya adalah tahun 2020, kemudian tahun tersulitnya adalah tahun 2019 ya. Selanjutnya kalau kita lihat khusus untuk data SBMPTN ya, datanya seperti ini bisa dibaca. Saya simpulkan tahun termudah adalah tahun 2020, kemudian tahun tersulit adalah tahun 2017. Selanjutnya untuk jalur SNMPTN ya, datanya seperti ini bisa dilihat masing-masing ya, peminatnya berapa, daya tampungnya berapa, sehingga kita tahu tingkat kompetisinya. Dari data ini menunjukkan bahwa tahun 2019 adalah tahun termudah. Selanjutnya tahun tersulitnya adalah di tahun 2020. Selanjutnya kalau kita lihat rata-ratanya untuk SNMPTN adalah 12,27, kemudian untuk SBMPTN rata-ratanya adalah 6,97 ya, kira-kira setengahnya ya. Sehingga dari data ini kita bisa simpulkan bahwa jalur SNMPTN lebih mudah daripada jalur SBMPTN. Selanjutnya ranking 1 termudah adalah fisika, di mana daya tampung rata-rata 70, kemudian rata-rata peminatnya adalah 717, sehingga tingkat kompetisinya adalah 9,79. Ya, kalau kita lihat detailnya seperti ini, dapat disimpulkan tahun 2020 tahun termudah, tahun 2018 adalah tahun tersulit. Selanjutnya kalau kita lihat detailnya untuk SBMPTN ya, datanya bisa dilihat peminatnya berapa, daya tampungnya berapa. Dari data ini kita bisa simpulkan bahwa tahun termudah adalah tahun 2020, kemudian tahun tersulitnya adalah tahun 2017. Selanjutnya untuk jalur SNMPTN ya, bisa kita lihat datanya.
Dari data ini menunjukkan tahun 2020 tahun termudah. Kemudian tahun tersulitnya adalah tahun 2018. Ya, kalau kita rata-ratakan untuk jalur SBMPTN selama 5 tahun ke belakang nilainya adalah 8,92. Kemudian untuk jalur SNMPTN selama 5 tahun ke belakang adalah 10,57. Dari data ini kita bisa simpulkan bahwa untuk jalur SNMPTN jauh lebih mudah dibanding jalur SBMPTN ya. Oke, selanjutnya data ini kita akan periksa dengan aslinya ya, data di LTMPT, agar untuk meyakinkan bahwa data yang kita sampaikan ini data yang benar ya, bukan data yang menyesatkan, bukan data abal-abal, bukan data kaleng-kalengan ya. Oke, kita buktikan saja, kita masuk ke situsnya LTMPT. Ya, untuk masuk ke data LTMPT ya, Anda cukup masuk ke browsing, kemudian cek LTMPT ACID ya, ketik aja. Kemudian kita mulai masuk dari jalurnya SBMPTN. Masuk daftar PTN, kemudian kita cari IPB ya. Ya, ini nomor 34 IPB, kemudian kita cari fisika. Ya, ini fisika ya, kita klik ya. Kemudian dari data kita bisa lihat ini ya, sebarannya. Kita cek saja untuk jalur SBMPTN yang ini ya, tahun 2018 peminatnya adalah 315 ya. Ini 315 ya, kemudian daya tampungnya 24. Ini 24, sehingga tingkat kompetisinya adalah 7,62 ya, 7,62 ya, sama ya. Dengan yang cara yang sama kita lakukan tahun berikutnya. Kita akan loncat supaya cepat tahun 2020 ya. Tahun 2020 kita lihat ini 226 peminatnya, kemudian daya tampungnya 35 ya, sehingga tingkat kompetisinya adalah 15,49 ya, sama ya. Sehingga dengan data ini kita yakinkan bahwa datanya benar ya. Selanjutnya untuk SNMPTN kita juga periksa. Kita masuk ke SNMPTN, kemudian ke daftar PTN, kemudian nomor 35 kita klik, kita cari fisika. Ya, ini datanya sebarannya ya, tahun 2016 adalah peminatnya 446 ya, ini 446, kemudian daya tampungnya 44, sama ya, sehingga tingkat kompetisinya adalah 9,87, sama ya. Kita periksa, loncat aja supaya cepat tahun 2020 ya, 235, kemudian daya tampungnya 40, sama, kemudian tingkat kompetisinya adalah 17,02 ya, sama persis ya. Sehingga data yang kita sampaikan data yang akurat, sama seperti aslinya ya, sehingga data scraping kita akurat 100% ya. Untuk Anda yang mau tertarik belajar scraping bisa lihat video saya sebelumnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam prodi tersulit ya, untuk masuk ke IPB. Oke, untuk prodi tersulit ya, kita klik aja. Ya, ini adalah 5 prodi tersulit untuk masuk ke IPB. Peringkat kelima adalah manajemen, di mana daya tampung rata-rata selama 5 tahun adalah 100, kemudian rata-rata peminatnya adalah 2890 ya, sehingga tingkat kompetisinya adalah 3,47 ya. Data ini adalah penjumlahan dari data SNMPTN dan SBMPTN. Oke, selanjutnya kalau kita lihat breakdown tahun per tahunnya seperti ini ya. Peminatnya di tahun 2016 ada 3380, kemudian untuk daya tampungnya ada 101, sehingga tingkat kompetisinya adalah 2,99. Selanjutnya untuk tahun 2017 ya, Anda bisa baca masing-masing sampai tahun 2020. Dari data ini kita bisa simpulkan tahun termudahnya adalah tahun 2019, kemudian tahun tersulitnya ada di tahun 2018.
Selanjutnya kalau kita breakdown lebih dalam lagi untuk jalur SBMPTN tahun 2016, peminatnya ada 1321 dengan daya tampungnya adalah 36, sehingga tingkat kompetisinya adalah 2,73, dan seterusnya. Anda bisa baca dari data ini, kita bisa simpulkan tahun 2019 adalah tahun termudah ya, karena paling besar presentasinya. Kemudian tahun tersulitnya adalah tahun 2018 karena presentasinya paling kecil. Oke, selanjutnya untuk jalur SNMPTN, kalau kita lihat tahun 2016 peminatnya ada 2059, kemudian daya tampungnya adalah 65, sehingga tingkat kompetisinya adalah 3,16. Dan seterusnya tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 Anda bisa lihat datanya. Dari data ini kita bisa simpulkan tahun termudahnya adalah tahun 2019, kemudian tahun termudahnya tahun 2019, tahun tersulitnya adalah tahun 2018 ya. Selanjutnya kalau kita lihat rata-ratanya ini untuk jalur SBMPTN 3,35, kemudian untuk jalur SNMPTN rata-ratanya adalah 3,57 ya. Dari data ini kita bisa simpulkan bahwa jalur SNMPTN sedikit lebih mudah ya. Dilihat ini presentasinya sedikit di atasnya dari SBMPTN. Oke, selanjutnya untuk ranking keempat adalah agribisnis ya, dimana daya tampung rata-rata 103, kemudian rata-rata peminatnya ada 3005 ya, sehingga tingkat kompetisinya adalah 3,44. Kalau kita lihat breakdown tahun per tahunnya, tahun 2016 peminatnya ada 3567, daya tampungnya 100, sehingga tingkat kompetisinya adalah 2,80 ya. Dan selanjutnya Anda bisa baca masing-masing. Dari data ini kita simpulkan tahun termudahnya adalah tahun 2019, kemudian tahun tersulitnya adalah tahun 2018. Oke, selanjutnya untuk detailnya ya, SBMPTN tahun 2016 peminatnya ada 1609, kemudian daya tampungnya ada 36 ya. Dari data ini kita peroleh tingkat kompetisinya adalah 2,24 ya. Selanjutnya ya, dari data ini kita bisa simpulkan tahun termudahnya adalah tahun 2019, kemudian tahun termudahnya tahun 2019, tahun tersulitnya adalah tahun 2017 dan tahun 2018 ya, presentasinya sama ya. Selanjutnya kalau kita lihat detail SNMPTN ya, kita lihat tahun 2016 peminatnya ada 1958, kemudian daya tampungnya 64, sehingga kita tahu kompetisinya adalah 3,27. Dan selanjutnya ya, cara bacanya sama. Dari data ini kita bisa simpulkan tahun termudahnya adalah tahun 2020, selanjutnya tahun tersulitnya adalah tahun 2018 ya. Kemudian kalau kita rata-ratakan SBMPTN itu tingkat kompetisinya adalah 2,84, sementara SNMPTN kita rata-ratakan adalah 4 ya. Dari data ini kita bisa simpulkan bahwa SNMPTN ya, jalur SNMPTN lebih mudah daripada jalur SBMPTN ya. Oke, selanjutnya untuk ranking ketiga adalah teknik sipil dan lingkungan ya. Ini adalah ranking 3 tersulit, di mana daya tampungnya adalah 7,73, kemudian peminatnya 2222, sehingga tingkat kompetisinya adalah 330. Kalau kita lihat breakdown tahun per tahunnya seperti ini ya, bisa baca sendiri masing-masing. Dari data ini kita simpulkan tahun 2020 tahun termudah, tahun 2019 ya, tahun termudah. Selanjutnya tahun tersulitnya adalah tahun 2018. Kalau kita breakdown lebih dalam lagi untuk SBMPTN, datanya seperti ini ya, Anda bisa baca masing-masing. Dari data itu kita bisa simpulkan bahwa tahun 2019 adalah tahun termudah, kemudian tahun tersulitnya adalah tahun 2018. Selanjutnya untuk jalur SNMPTN
ya. Datanya seperti ini, Anda bisa baca masing-masing. Dari data ini kita bisa simpulkan tahun termudahnya tahun 2020, kemudian tahun tersulitnya adalah tahun 2018. Ya, kalau kita rata-ratakan data SBMPTN nilainya adalah 2,69. Kemudian kalau jalur SNMPTN kita rata-ratakan adalah 3,94. Dari data ini kita bisa simpulkan jalur SNMPTN lebih mudah daripada jalur SBMPTN. Oke, selanjutnya ranking kedua adalah aktuaria ya, dimana rata-rata daya tampungnya adalah 49, kemudian peminatnya rata-ratanya adalah 2062, sehingga tingkat kompetisinya adalah 2,36 ya. Kalau kita lihat breakdownnya tahun per tahunnya Anda bisa baca ini ya. Ya, ini tahun 2016 nggak ada ya, mungkin aktuaria ini baru mulai muncul di tahun 2017 karena 2016 datanya tidak ada. Nanti kita akan buktikan ya bahwa ini benar atau salahnya ya. Oke, dari data ini kita bisa simpulkan tahun termudahnya tahun 2020, kemudian tahun tersulitnya adalah tahun 2017. Dimana kalau kita lihat trennya ya naik terus ya presentasinya, sehingga dengan tren ini kita bisa simpulkan untuk masuk ke aktuaria makin lama makin mudah ya, kurang lebih bacanya begitu. Oke, selanjutnya kalau kita breakdown lagi untuk jalur SBMPTN ya, datanya bisa dibaca masing-masing. Oke, dari data ini, dari data SBMPTN ini kita bisa simpulkan tahun tersulitnya adalah tahun 2017. Kemudian tahun termudahnya adalah tahun 2019 ya. Selanjutnya kalau kita breakdown lagi untuk jalur SNMPTN, kita bisa baca datanya masing-masing ya. Dari data ini kita bisa simpulkan tahun termudahnya adalah tahun 2020, tahun tersulitnya adalah tahun 2018. Kalau kita lihat rata-ratanya untuk data SBMPTN 2,21, kemudian rata-rata SNMPTN adalah 2,50 ya. Dari data ini kita bisa simpulkan jalur SNMPTN lebih mudah daripada jalur SBMPTN ya. Oke, selanjutnya kita akan buktikan ya data ini kenapa kosong dengan data aslinya ya. Kita masuk ke situsnya LTMPT, kita masuk ke mulai dari SBMPTN dulu ya. Kita pilih, selanjutnya kita pilih IPB ya, IPB nomor berapa, 34 tadi ya kalau nggak salah ya. Ya 34 ya, ini ya, kita klik, kita cari aktuaria. Aktuaria nih ya, kita klik ya. Nah, kita akan dapat datanya nih ya, aktuaria. Aktuaria jalur SBMPTN tahun 2016 kosong, daya tampungnya kosong, tingkat kompetisinya kosong ya. Nih Anda bisa lihat ya, ini kosong, ini juga kosong. Kemudian tahun 2017 1564 ya, 2017 1564 sama ya, daya tampungnya 15 sama, tingkat kompetisinya adalah 096 ya, sama persis ya. Kita loncat ke tahun 2020 555 ya, ini ya 555, kemudian daya tampungnya adalah 25 ya, sama ya, tingkat kompetisinya adalah 450 ya, sehingga datanya benar ya. Begitu juga untuk SNMPTN, bisa Anda periksa ya untuk meyakinkan bahwa data yang kita sampaikan adalah data yang valid dan bukan abal-abal ya. Sebagai informasi bahwa LTMPT ini kalau kita klik di halaman utama, kita bisa lihat di sini lembaga ini berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, sehingga datanya kita sangat yakin datanya akurat ya, kredibel datanya ya, bisa dipertanggungjawabkan, sehingga apa yang kita sampaikan datanya ini valid ya, bukan data yang asal ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke ranking satu termudah ya, ranking satu tersulit ya, adalah ilmu gizi ya. Rasanya di UI juga sama ya, ilmu gizi termasuk prodi tersulit ya. Kalau nggak salah HI yang pertama itu ilmu gizi termasuk prodi yang tersulit. Oke, kita masuk aja untuk ilmu gizi.
daya tampung rata-ratanya 75, kemudian rata-rata peminatnya adalah 3626, sehingga kita tahu tingkat kompetisinya adalah 2,08%. Ya, kalau kita lihat breakdownnya tahun per tahunnya seperti ini ya, Anda bisa baca ya. Dari data ini kita simpulkan tahun termudahnya tahun 2019, tahun tersulitnya adalah tahun 2018. Kalau kita breakdown lagi untuk jalur SBMPTN ya, tahun 2016 peminatnya 1705, daya tampungnya 26 ya, sehingga kita tahu tingkat kompetisinya 1,52 dan seterusnya. Dari data ini kita simpulkan tahun termudah tahun 2019, tahun tersulitnya adalah tahun 2018. Selanjutnya untuk jalur SNMPTN ya, tahun 2016 peminatnya lebih banyak daripada SBMPTN, kemudian daya tampungnya juga lebih banyak ya, sehingga kita tahu tingkat kompetisinya adalah 2,06 ya. Dari data ini kita simpulkan tahun termudah adalah tahun 2020, kemudian tahun tersulitnya adalah tahun 2018. Oke, selanjutnya ya, dari data-data ini untuk adik-adik yang masuk ke IPB, sebelum Anda masuk ke jurusan yang Anda pilih, maka Anda harus tahu kekuatannya dan kekuatan yang akan Anda taklukkan ya. Dengan data ini Anda bisa tahu kekuatan prodi yang tadi saya sebutkan, sehingga untuk menaklukkannya tentunya dengan belajar yang giat ya. Pertama, belajar tepat sasaran, kemudian tentunya dengan membaca data ini, karena data ini sebagai guidance ya, sebagai petunjuk agar Anda untuk masuk ke jurusan tertentu di sini Anda tahu pasti kekuatan prodi yang akan Anda taklukkan. Oke, semoga data-data ini bermanfaat untuk adik-adik. Bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih.